Lestari Jafar, NIM 244 11152. Di sini saya akan menjawab soal UAS PPKN, yaitu jelaskan apa yang Anda pahami tentang demokrasi dan korupsi. Kemukakan pendapat Anda mengenai hubungan keduanya, demokrasi dan korupsi. Demokrasi adalah bentuk pemerintah di mana semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan perbuatan hukum. Korupsi adalah tindakan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasai kepada mereka untuk mendapat keuntungan sepihak. Hubungannya adalah korupsi menghambat jalannya demokrasi karena jatuhnya perekonomian negara bukan merupakan tujuan diadakannya demokrasi, dan demokrasi tidak akan terlaksana secara lancar karena pengaruh dari korupsi tersebut. Yang kedua, jelaskan pendapat Anda kapan suatu kejahatan dikatakan sebagai pelanggaran HAM asasi manusia. Berikan contohnya. Suatu kejahatan dikatakan sebagai pelanggaran HAM ketika salah satu perbuatan dilakukan sebagai dari serangan yang secara langsung ditujukan kepada penduduk sipil. Contoh kejahatan sebagai pelanggaran HAM: 1. Pembunuhan, 2. Perbudakan, 3. Perampasan kemerdekaan, 4. Penyiksaan baik dilakukan oleh individu atau sekelompok orang, 5. Perbudakan seksual, pelacur secara paksa, pemaksaan, 7. Penganiayaan. Yang ketiga, dari serangan yang secara langsung ditujukan kepada penduduk sipil. Contoh kejahatan sebagai pelanggaran HAM: 1. Pembunuhan, 2. Perbudakan, 3. Perampasan kemerdekaan, 4. Penyiksaan baik dilakukan oleh individu atau sekelompok orang, 5. Perbudakan seksual, pelacur secara paksa, pemaksaan, 7. Penganiayaan. Yang ketiga, menurut Anda apakah perempuan dan laki-laki di negara kita sudah mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara? Jelaskan jawaban Anda dan berikan contohnya. Ya, perempuan dan laki-laki di negara kita sudah mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara. Mengapa saya katakan iya? Karena hak itu segala sesuatu yang sudah didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Contohnya mempunyai hak bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayainya. Yang keempat, jelaskan pendapat Anda apa yang dimaksud dengan negara hukum. Jelaskan pula faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum di suatu negara. Negara hukum berarti negara di mana seluruh aktivitas dan tingkah laku rakyatnya berlandasan akan hukum. Hukum tersebut mengikat seluruh warga negara agar tercipta suatu negara yang teratur, aman, damai, tentram, dan sejahtera. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum di suatu negara? 1. Hukum. Undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Undang-undang yang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang yang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara, serta undang-undang yang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan yang juga dikondisikan masyarakat. Yang kedua, masyarakat yang di mana berada pada lingkungan tersebut berlaku atau diterapkan. Yang ketiga, kebudayaan yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang dimana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dapat dianut dan yang dianggap buruk sehingga akan dihindari. Kelima, kemukakan pendapat Anda tentang posisi dan peran mahasiswa dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Sikap-sikap apa saja yang harus dikembangkan oleh mahasiswa dalam rangka keterlibatan mereka dalam pengembangan demokrasi di Indonesia. Posisi dan peran mahasiswa dalam pembangunan demokrasi adalah sebagai agen perubahan. Mengapa demikian? Karena dengan adanya pergerakan dari mahasiswa tentu akan membawa dampak positif bagi jalannya demokrasi di Indonesia. Sikap-sikap apa saja yang harus dikembangkan mahasiswa, yaitu melakukan hal-hal positif yang berguna seperti bergerak di
bergerak di bidang sosial, memaknai Pancasila sebagai landasan negara dengan sebenar-benarnya, sehingga menimbulkan rasa nasionalisme tersendiri, penuh tanggung jawab. Yang keenam, menurut Anda apa yang membuat bangsa Indonesia dapat eksis atau bertahan sebagai bangsa sampai hari ini? Jelaskan pendapat Anda. Memiliki banyak perbedaan di latar belakang sosial membuat bangsa Indonesia menghadapi status of closed politik atau negara yang rentan memiliki konflik politik. Namun karena kemajuan yang di luar biasa itulah bangsa negara Indonesia dapat bertahan hingga sekarang, maupun bertahan sebagai suatu negara dengan keragaman latar belakang, identitas sosial, suku, bangsa, tradisi, adat istiadat secara agama,